Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang gagasan CSR kami yang bernama We Grow Together. Sekarang kita akan membahas kerangka kerja logisnya. Yang pertama kita akan membahas input. Input yang pertama, panti asuhan di Surabaya yang sekiranya masih kekurangan dan memiliki anak yatim yang memiliki semangat untuk belajar. Panti asuhan tersebut adalah Panti Asuhan Sumberkasih, Panti Asuhan Pondok Harapan, dan Rumah Anak Pondok Kasih. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama yang tinggi dan memiliki niat untuk meningkatkan kualitas bangsa. Sumber daya manusia ini terdiri dari 70 mahasiswa baru, 10 panitia anggota SU, dan 3 dosen sebagai pengawas. Input yang ketiga adalah tempat persewaan transportasi yang terjangkau dan konsumsi yang terjangkau yang sekiranya dapat mengatasi kurang lebih 85 orang. Dan juga kita juga memerlukan beberapa barang bekas yang akan digunakan untuk aktivitas para anak-anak di panti itu. Nah, untuk input yang keempat, sumber pemasukan kita dapat diperoleh dari 70 mahasiswa baru jurusan Vkom ini, dari himpunan mahasiswa Vkom ini sendiri, dan juga uang atau bahan pokok donasi dari mahasiswa Universitas Ciputra maupun luar. Yang kedua, kita akan membahas tentang aktivitas. Jadi, partisipan akan dibagi menjadi 3 tempat panti asuhan yang telah ditentukan dengan transportasi yang telah disediakan, dan kemudian memberikan sumbangan bahan pokok kepada panti asuhan yang dituju. Nah, sumbangan tersebut berguna untuk membantu panti asuhan yang mungkin mengalami kesusahan pada saat ada wabah virus COVID-19 ini. Partisipan juga akan memberikan hiburan dan materi mengenai kekreatifan, kepercayaan diri, dan cara menentukan atau menemukan gambar cita-cita sejak dini. Biaya transportasi konsumsi ditanggung oleh biaya penarikan dana dari 70 mahasiswa baru jurusan Vkom. Uang donasi yang diperoleh dijadikan bahan pokok, dan bahan pokok yang diperoleh tersebut dapat langsung disumbangkan. Sisa kekurangan yang dibutuhkan dapat ditutup dengan uang dari SU Vkom sendiri. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang outputs. Yang pertama, mengadakan suatu aktivitas yang menghibur sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kekreativitasan serta kepercayaan diri, di mana ini sangatlah penting diasah mulai sejak dini. Yang kedua, membantu mereka supaya memiliki gambaran tentang cita-cita mereka di masa yang akan datang, di mana kegiatan ini bertujuan supaya pada saat mereka meranjak remaja, mereka tidak lagi terlalu pusing dan bingung dalam menentukan tujuan hidupnya di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjalin interaksi dan menumbuhkan kepedulian kita sebagai mahasiswa terhadap para anak-anak penerus generasi bangsa ini. Yang keempat adalah memberikan sumbangan dalam bentuk bahan pokok dan hiburan kepada panti asuhan yang dikunjungi. Nah, untuk yang keempat kita akan membahas tentang purposes. Pertama, kita akan meningkatkan kekreativitasan dan menemukan cita-cita anak yatim piatu sejak dini di panti asuhan tersebut. Yang kedua, kita meningkatkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kita menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap generasi penerus bangsa kita. Yang keempat, panti asuhan mendapat bantuan bahan pokok akibat efek wabah virus COVID-19 kemarin. Dan yang kelima adalah membuat para mahasiswa lebih menyatu dengan masyarakat. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang goals. Yang menjadi goals dari kegiatan ini adalah meningkatkan citra jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra sebagai universitas yang peduli masyarakat sekitar. Yang kedua, menunjukkan bahwa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra ikut serta dalam membantu mereka yang kekurangan. Nah, untuk rencana kegiatannya, kegiatan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 dan akan dihadiri oleh 143 orang, yaitu berisikan 70 orang mahasiswa baru, 10 orang panitia, 3 orang dosen ilmu komunikasi, dan 20 orang di setiap panti. Untuk tempatnya berlokasi di 3 tempat yang berbeda, yaitu yang pertama Panti Asuhan Sumberkasih, Jalan Raya Menganti, yang kedua Rumah Anak Pondok Kasih, Jalan Gayungan, dan yang ketiga Panti Asuhan Pondok Harapan, Jalan Telaga Utama. Fasilitas pendukung mencakup angkutan umum, bekal makanan untuk para peserta kegiatan dan anak-anak panti, bahan-bahan kreativitas yang akan digunakan untuk mengasah kekreativitasan anak-anak panti, dan tentunya kebutuhan pokok primer yang akan disumbangkan di panti tersebut. Nah, untuk rundown kegiatannya, jam 8 sampai 8.30 mahasiswa sudah harus berkumpul di Plaza UC dan akan dilakukan absensi. Jam 8.30 sampai jam 9, mahasiswa berangkat menuju panti yang telah ditentukan. Jam 9.30 kegiatan akan dimulai dan diawali dengan perkenalan serta pembagian kelompok.
Jam 10.15 akan dilakukan kegiatan ice breaking. Jam 10.15 sampai 10.35 materi akan dimulai dan disampaikan dan juga pembagian bahan-bahan kreativitas. Jam 10.35 sampai 11.15 pengasahan terhadap kreativitas anak-anak. Jam 11.15 sampai 11.45 istirahat serta isoma bersama. Jam 11.45 sampai 12.15 tiap kelompok beserta anak-anak panti yang ada dalam kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil karyanya. Jam 12.15 sampai 12.25 panitia akan berunding untuk siapa pemenangnya. Jam 12.25 sampai 12.40 panitia mengumumkan pemenangnya beserta penutup kegiatan yang ada. Jam 1 sampai jam 2 waktu untuk kembali ke Universitas Ciputra. Untuk dana pemasukan, dana HMA sebesar 1.500.000, dana penarikan mahasiswa baru sebesar 3.500.000, sumbangan dari pihak luar sebesar 1.500.000. Jadi total keseluruhannya adalah sebesar Rp6.500.000. Untuk dana pengeluarannya, biaya transportasi sebesar 720.000, konsumsi sebesar 2.574.000, sumbangan bahan pokok sebesar 3 juta. Jadi untuk total keseluruhannya adalah sebesar Rp6.294.000. Lalu rencana pengumpulan dan analisis data. Seperti yang kita ketahui, kenaikan bahan pokok di Jawa Timur naik secara signifikan karena dampak corona. Oleh karena itu, kami memilih panti asuhan sebagai target donasi kami. Informasi atau data tambahan yang kami butuhkan adalah berapa jumlah anak yatim piatu masing-masing di Panti Asuhan Sumber Kasih, Panti Asuhan Pondok Harapan, dan Rumah Anak Pondok Kasih. Jadwal pengumpulan dan pemrosesan data, jadi data jumlah anak dikumpulkan 3 minggu sebelum acara, yaitu pada hari Rabu 4 Agustus 2020. Data itu juga akan digunakan untuk menentukan jumlah bahan pokok yang akan disumbangkan ke panti asuhan masing-masing setelah semua uang dana maupun donasi telah terkumpul, yaitu pada hari Rabu 11 Agustus 2020. Lalu rencana laporan dan umpan balik. Jadi sistem pelaporan kami, setelah dana dan donasi ditutup, panitia akan melaporkan hasil yang didapat kepada ketua penyelenggara dan uang tersebut akan ditukar dalam bentuk bahan pokok. Hasil akhir akan dibentuk dalam bentuk proposal oleh sekretaris panitia. Lalu setelah acara selesai, bukti foto dari panitia di panti asuhan masing-masing akan diupload di Instagram Student Union Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra untuk membuktikan bahwa donasi memang sudah diberikan kepada pihak yang didonasikan. Panitia dari masing-masing panti asuhan juga melaporkan hasil kegiatannya kepada ketua penyelenggara. Hasil pelaporan akhir dalam bentuk proposal oleh sekretaris panitia. Lalu sistem umpan balik. Setelah acara selesai, panitia masing-masing panti asuhan akan menanyai secara acak beberapa anak mengenai apakah mereka menikmati acara yang diberikan. Dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan, panitia akan kembali mengunjungi panti asuhan yang telah dikunjungi. Panitia membawa kuesioner yang diberikan kepada pihak pengurus panti asuhan mengenai sumbangan dan acara yang telah diberikan. Anak-anak yang dipilih secara acak oleh panitia akan dinanyai mengenai perkembangan mereka, apakah mereka masih mengingat materi yang diberikan. Setelah itu, hasil akan menjadikan acuan apakah Student Union akan berencana mengadakan acara seperti ini lagi, dan sebagai pengalaman dan acuan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Lalu berikut adalah pertanyaan monitoring. Mengenai purpose, apakah anak-anak panti mampu meningkatkan kepercayaan dirinya? Apakah sumbangan yang diberikan membantu panti asuhan? Lalu mengenai output, apakah sumbangan yang diberikan cukup? Apakah aktivitas yang diadakan menghibur penghuni panti asuhan? Lalu mengenai activity, apakah anak-anak di panti asuhan berpartisipasi aktif dan melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan? Lalu mengenai input, apakah seluruh kebutuhan dapat terpenuhi atau bahkan kekurangan? Lalu pertanyaan evaluasi mengenai effectiveness. Apakah setiap anak mampu menerima dan mengimplementasikan dampak dari aktivitas ini dengan baik? Lalu tentang efisiensi. Apakah seluruh input yang telah disediakan dapat dipergunakan dengan baik? Apakah waktu kegiatan berjalan sesuai rundown? Lalu mengenai impact. Apakah anak-anak merasa terhibur dan masih melakukan kegiatan yang mengasah kekreativitasan mereka? Lalu mengenai continuity. Apakah kegiatan ini dapat dilakukan kembali dengan antisipasi dan semangat dari pihak panti asuhan? Lalu mengenai relevance. Apakah tujuan dari kegiatan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak di masa kecilnya? Sekian dari kami, terima kasih.